Pergerakannya mungkin terlihat diam, tapi hatinya sedang gaduh oleh rindu. Dia tidak hanya ingin kembali, tapi ingin memperbaiki. Dengan cara yang paling tulus dan pelan. Tapi kenapa dia masih sembunyi-sembunyi? Apa yang membuat dia menunda untuk jujur sepenuhnya? Ini bukan sekadar tentang pesan yang belum terkirim, tapi tentang seseorang yang diam-diam menimbang. Apakah kamu masih menjadi rumah yang bisa dia pulangin? Dan ketika akhirnya dia bergerak, itu akan lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, dia nggak bisa tahan lagi. Ini gerakan tak terduga yang akan dia lakukan demi kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ketika kartu Knight of Cups muncul sebagai langkah pertama dalam perjalanan ini, itu seperti sinyal bahwa dia sedang dilanda oleh perasaan rindu yang dalam dan halus. Sebuah dorongan emosional yang kuat untuk mendekat dan menyentuh hati kamu. Dia bukan hanya ingin datang dengan niat yang dangkal, tetapi dengan hati yang penuh harapan dan niat baik untuk menyampaikan sesuatu yang selama ini mungkin tersimpan dalam-dalam, tertahan oleh keraguan atau ketakutan. Gerakannya pun akan sangat lembut, seperti sentuhan yang tidak mengintimidasi, lebih sebagai upaya untuk membangun jembatan emosional yang penuh pengertian dan kelembutan, bukan untuk menantang atau menekan. Ini adalah langkah awal yang penuh harapan, yang menunjukkan bahwa dia ingin mulai dari hal kecil, mungkin sekadar menyapa, mengirim pesan, atau menguatkan niatnya untuk dekat denganmu dengan perlahan dan penuh perhatian. Kemudian muncul Ace of Cups, yang semakin mempertegas bahwa di dalam hati pria ini ada gelombang cinta yang sedang membuncah dan perasaan baru yang ingin dia ungkapkan kepada kamu. Ini bukan sekadar keinginan superficial untuk berbicara, melainkan sebuah getaran awal dari rasa cinta yang kembali tumbuh. Seakan-akan dia ingin memulai babak baru dalam hubungan ini. Mungkin dari nol lagi, tapi dengan hati yang penuh harapan dan semangat. Ada keinginan mendalam untuk membagikan perasaan yang selama ini mungkin tersembunyi, dan menunjukkan bahwa di dalamnya ada niat tulus untuk membangun sesuatu yang penuh makna dan kedalaman. Sebuah awal yang penuh potensi untuk pertumbuhan dan kebahagiaan bersama. Di sisi lain, hadir King of Cups yang menyeratkan bahwa meskipun dia digerakkan oleh perasaan yang dalam dan tulus, dia juga berusaha menjaga ketenangan dan kedewasaan dalam setiap langkahnya. Dia sedang belajar mengendalikan emosinya, tidak terburu-buru, dan mencoba untuk tidak terjebak dalam impulsif yang bisa merusak peluang ini. Dia sadar bahwa kedewasaan dan pengendalian diri adalah kunci untuk memastikan bahwa langkah yang diambil benar-benar matang dan penuh pertimbangan. Dengan sikap ini, dia berusaha menunjukkan bahwa dia mampu menahan diri dan menempatkan perasaannya dalam kerangka yang lebih dewasa, agar tidak terjebak dalam kepanikan atau ketergesaan yang bisa merusak kemungkinan hubungan ini. Namun di balik semua itu muncul Seven of Swords, yang memberi isyarat bahwa dia masih menyimpan sesuatu, mungkin tentang perasaannya sendiri, niatnya, atau bahkan sesuatu dari masa lalunya yang belum sepenuhnya ia ungkapkan. Ada kemungkinan dia masih menyembunyikan niat sebenarnya dari awal, atau merasa takut untuk jujur sepenuhnya, karena kekhawatiran ditolak atau terlihat lemah. Mungkin juga dia sedang berada dalam fase di mana dia perlu menyusun strategi, berusaha menyembunyikan langkahnya agar tidak terlalu terbuka terlalu dini. Ada rasa takut akan ketidakpastian dan kekhawatiran akan konsekuensi dari kejujuran penuh, sehingga dia memilih untuk menjaga jarak secara perlahan dan hati-hati. Lalu, dengan munculnya Eight of Cups, kita melihat bahwa dia pernah mengalami momen di mana dia merasa harus meninggalkan sesuatu. Mungkin karena merasa tidak dipahami atau merasa situasi tidak sejalan dengan harapannya. Dia sempat menjauh, pergi dari sebuah situasi, dan mungkin merasa kecewa atau frustasi. Tapi, ini bukan akhir dari segalanya. Justru, momen ini adalah fase retreat,
di mana dia menenangkan diri, menata ulang pikirannya, dan bersiap untuk kembali dengan perspektif yang lebih jernih dan tujuan yang lebih jelas. Seperti seorang pejalan yang pernah tersesat lalu menemukan jalan kembali, dia siap melangkah lagi, membawa pengalaman dan pelajaran dari masa lalu untuk membangun sesuatu yang lebih baik di masa depan. Kemudian muncul Four of Wands yang menunjukkan bahwa niat utamanya adalah mencapai stabilitas dan kebersamaan yang penuh kebahagiaan. Dia ingin kembali ke tempat yang terasa seperti rumah, dan kamu adalah tempat itu baginya. Ada keinginan kuat untuk membangun fondasi yang kokoh, merayakan hubungan, dan menciptakan momen-momen bahagia bersama. Dia ingin membangun sesuatu yang tahan lama, sesuatu yang mampu bertahan dalam ujian waktu dan tantangan, dan kamu adalah pusat dari semua harapan itu. Ini adalah gambaran tentang keinginan untuk mempererat ikatan, merayakan keberhasilan, dan menegaskan bahwa hubungan ini penting baginya untuk diisi dengan cinta yang tulus dan komitmen yang kokoh. Selanjutnya, Page of Pentacles muncul sebagai simbol bahwa dia akan menawarkan sesuatu yang nyata, meskipun kecil dan sederhana. Mungkin berupa pesan, ajakan bertemu secara santai, atau usulan kerja sama kecil yang secara perlahan akan membawa kalian lebih dekat satu sama lain. Ini adalah langkah kecil yang penuh harapan, yang menunjukkan bahwa dia ingin membangun kepercayaan dan memperlihatkan niatnya secara perlahan. Dia sadar bahwa tidak semuanya harus langsung besar dan dramatis, tapi dengan konsistensi dan kesabaran, langkah kecil ini akan menjadi fondasi untuk sesuatu yang lebih besar di masa depan. Di sisi lain, Seven of Wands memberitahu kita bahwa dia masih dalam posisi defensif. Dia akan bergerak, tetapi tetap waspada, takut akan penolakan atau salah langkah yang bisa membuatnya kehilangan peluang ini. Ada semacam pertahanan diri yang dia bangun untuk melindungi perasaannya, dan mungkin juga rasa takut untuk terbuka sepenuhnya. Tapi, yang pasti, dia bersiap untuk berjuang dan tidak lagi akan menyerah begitu saja. Dia tahu bahwa ini bukan perjalanan yang mudah, dan mungkin dia harus menghadapi ketakutannya sendiri untuk melangkah maju dengan penuh keberanian. Dengan Two of Pentacles, kita melihat bahwa dia masih menimbang-nimbang dan mencari waktu yang tepat untuk bertindak. Ada dilema batin yang cukup kuat, dan dia harus memutuskan kapan saat yang paling pas untuk bergerak. Dalam proses ini, dia mungkin merasa terbagi antara keinginan untuk segera bertindak dan kebutuhan untuk menunggu, memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai rencana dan tidak terburu-buru. Tapi, meskipun begitu, keputusannya nanti akan segera datang, dan dia akan memilih untuk mengambil langkah yang benar-benar tepat agar tidak menyesal di kemudian hari. Akhirnya, Knight of Wands memastikan bahwa ketika waktu yang tepat tiba, dia akan datang dengan penuh semangat, energik, dan berani. Dia akan melangkah dengan cepat dan penuh keberanian, mengejutkanmu dengan kecepatan dan keperkasaan pergerakannya. Ia akan datang dengan penuh semangat dan tekad, siap menunjukkan bahwa dia benar-benar serius dan berani menghadapi segala risiko demi mendapatkan kembali hatimu. Kecepatan dan keberaniannya ini akan menjadi kejutan yang menyenangkan dan menggetarkan, membuatmu merasa bahwa ini adalah langkah yang tidak bisa diabaikan lagi. Di saat yang sama, Page of Swords memperlihatkan bahwa sebelum dia benar-benar maju, dia akan melakukan pengamatan terlebih dahulu. Mungkin dari media sosial, bertanya pada orang-orang yang dekat dengannya, atau sekadar memantau situasi dari kejauhan. Dia ingin memastikan bahwa kamu masih membuka pintu hatimu untuknya, bahwa peluang itu masih ada, dan dia tidak akan melangkah tanpa persetujuan dari dalam dirimu sendiri. Ini adalah proses pengumpulan informasi dan penilaian yang hati-hati, agar langkah berikutnya benar-benar tepat dan tidak menimbulkan penyesalan. Dan akhirnya, semua usaha ini akan mengarah kepada Ten of Cups, gambaran kebahagiaan total dan keberhasilan dalam mencapai tujuan akhir. Ini bukan sekadar pertemuan sesaat atau kebahagiaan sementara, melainkan keinginan yang sangat kuat untuk menjalani hidup bersama, membangun kebahagiaan jangka panjang, dan menciptakan kisah yang penuh makna dan kedamaian.
Semua langkah, usaha, dan keteguhan hati yang dia lakukan selama ini diarahkan untuk mencapai kebahagiaan yang utuh dan abadi, di mana kalian berdua bisa saling melengkapi dan menikmati hidup bersama dalam harmoni yang penuh cinta dan kebahagiaan sejati. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan darimu selama ini, yang membuat dia belum sepenuhnya jujur saat bergerak mendekat? Mungkin dia telah menyembunyikan sesuatu yang sangat dalam darimu. Sesuatu yang bukanlah hal sepele, bukan pula sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Karena kenyataannya, apa yang dia simpan itu berhubungan erat dengan rasa harga diri yang seringkali dipertanyakan, tekanan dari dalam dirinya sendiri, dan luka-luka lama yang belum benar-benar sembuh dan tertutup rapat. Sebenarnya, apa yang dia sembunyikan itu lebih dari sekadar kata-kata atau penampilan luar yang terlihat biasa. Itu adalah sesuatu yang menyentuh inti dari keberanian dan ketakutannya. Sesuatu yang berkaitan dengan identitas dirinya. Dan bagaimana dia berusaha mempertahankan citra yang dia bangun selama ini. Meskipun di balik itu semua, ada perasaan yang tidak pernah benar-benar hilang. Sebuah perasaan bahwa dia harus selalu terlihat kuat, mampu, dan tidak boleh tampak rapuh, karena itu akan membuatnya merasa kalah atau kehilangan rasa harga dirinya yang sudah begitu terjaga selama ini. Di saat dia tampil di depan banyak orang, dia ingin menunjukkan sisi terbaik dari dirinya, ingin menjadi sosok yang menang, yang kuat, yang dihormati dan dikagumi oleh lingkungan sekitarnya. Dia terbiasa memperlihatkan citra diri yang penuh percaya diri, penuh keberanian, dan seolah-olah tidak pernah ada beban yang mengganggu pikirannya. Tapi, di balik semua itu, ada bagian dari dirinya yang sangat takut untuk terlihat lemah, takut jika orang lain mengetahui bahwa di dalam dirinya yang tampak kokoh itu, sebenarnya tersimpan ketakutan, keraguan, bahkan luka yang belum sembuh sepenuhnya. Dia merasa khawatir bahwa jika orang lain mengetahui kenyataan sebenarnya, mereka akan melihatnya sebagai sosok yang gagal mengendalikan hidupnya, yang tidak mampu menjaga citra baik yang selama ini dia bangun. Maka dari itu, dia memilih untuk menyembunyikan semua perasaan dan kelemahannya itu agar tetap terlihat sebagai sosok yang selalu unggul dan tak tergoyahkan. Dengan menggunakan energi dari King of Wands, dia ingin tampil sebagai sosok pemimpin yang karismatik, yang punya arah dan tujuan jelas, yang penuh dengan kekuatan dan keberanian dalam memegang kendali atas hidupnya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang yang penuh semangat, penuh energi, dan mampu menginspirasi orang di sekitarnya. Tapi, kenyataannya, semua itu lebih banyak tentang citra yang dia ciptakan daripada kenyataan yang sedang dia jalani. Karena sebenarnya, di balik pesona dan kepercayaan diri itu, ada sebuah kenyataan yang lebih pahit. Dia belum benar-benar merdeka, belum sepenuhnya bebas dari ketakutan dan keraguannya sendiri. Sorotan matanya yang terlihat penuh percaya diri itu seringkali menyembunyikan ketakutan mendalam bahwa suatu saat dia akan kehilangan kendali, bahwa rasa takut akan kegagalan atau kekalahan akan kembali menghantuinya. Dia tahu bahwa kamu adalah seseorang yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kakimu sendiri, yang tidak bergantung pada orang lain untuk merasa berharga. Dia melihat kekuatan itu dari kejauhan, dan dalam diam, dia merasa kecil di hadapanmu, merasa bahwa dia belum cukup layak, belum cukup mapan, dan belum cukup berharga untuk menyamai cahaya yang kamu pancarkan. Di dalam hatinya, dia menyimpan perasaan inferior yang dalam, yang membuatnya merasa ragu dan tidak yakin bahwa dia pantas mendapatkan cinta dan perhatianmu. Dia sembunyikan perasaan itu karena takut kalau jika dia mengakuinya, kamu akan melihatnya sebagai sosok yang tidak sempurna, yang terlalu rapuh dan tidak cukup kuat untuk menjadi pasangan seimbang. Maka dari itu, dia memilih untuk menutup rapat semua kelemahannya, menutupi rasa tidak percaya dirinya, dan berusaha keras menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kuat dan mampu, meskipun kenyataannya perasaan ini selalu menghantuinya. Lalu, ketika luka-luka lama itu muncul kembali, yang mungkin pernah disebabkan oleh pengalaman di masa lalu, entah karena dikhianati, dikucilkan, atau merasa gagal memenuhi ekspektasi orang-orang terdekatnya,
dia merasa seolah-olah dunia runtuh seketik. Ten of Swords dan Nine of Swords membuka luka yang dalam dan menyakitkan itu, yang selama ini dia sembunyikan dari dunia, bahkan dari dirinya sendiri. Dia pernah sangat terluka, mungkin oleh seseorang yang pernah dia cintai dan percayai, atau oleh situasi hidup yang menghancurkan rasa percaya dirinya secara perlahan-lahan. Trauma dari masa lalu itu begitu membekas, dan dia takut jika luka itu kembali terbuka, kamu akan pergi meninggalkannya. Sama seperti orang-orang yang pernah meninggalkannya, saat dia merasa paling rapuh dan tidak berdaya. Ketakutan itu terus menghantui pikirannya, dan dia berusaha menutupinya dengan senyuman dan kekuatan palsu agar tidak terlihat lemah. Lalu, Ten of Wands menggambarkan beban emosional yang dia pikul sendirian, yang terasa semakin berat setiap hari. Dia merasa bertanggung jawab atas segalanya, ingin menyelesaikan semua masalahnya sendiri, dan berjuang keras agar tidak membebani orang lain, termasuk kamu. Ada rasa ingin membuktikan bahwa dia mampu menyelesaikan semuanya tanpa bantuan, tanpa pengakuan dari orang lain, bahkan tanpa pengakuan dari dirinya sendiri. Tapi, seperti yang sering terjadi, kesombongan dan keinginan untuk menjadi kuat itu justru membuatnya sulit untuk membuka diri sepenuhnya, karena dia takut kalau dengan menunjukkan kelemahannya, dia akan kehilangan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya, termasuk kamu. Dia menyembunyikan rasa lelah yang sangat dalam. Lelah yang tak pernah dia akui bahkan kepada dirinya sendiri. Karena dia takut jika dia mengakui kelemahannya, itu akan menjadi bukti bahwa dia tidak cukup kuat dan tidak mampu menjaga citranya. Akhirnya, dengan Eight of Pentacles, dia mencoba mengalihkan rasa lelah dan kekhawatirannya ke dalam kerja keras, kesibukan, dan pencapaian. Dia merasa bahwa jika dia bisa cukup produktif, cukup fokus, dan berhasil mencapai sesuatu yang besar, maka dia akan merasa layak dicintai dan diterima. Dia percaya bahwa dengan menumpuk usaha dan kerja keras, dia bisa menutupi semua kekurangannya dan menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang pantas mendapatkan cinta. Tapi, tanpa dia sadari, cinta sejati tidak menuntut kesempurnaan dari dirinya. Cinta itu justru menerima dia apa adanya, termasuk semua luka dan ketakutannya. Dia belum berani jujur bahwa semua yang dia lakukan selama ini bukan hanya untuk masa depan, tetapi juga sebagai upaya untuk menyembuhkan luka-luka yang belum sembuh di masa lalunya. Jadi dia menyembunyikan kelemahan di balik kekuatannya, rasa takut di balik senyumnya yang penuh percaya diri, dan beban di balik diamnya yang penuh tekanan. Dia belum sepenuhnya jujur kepada dirinya sendiri dan kepada kamu karena dia belum yakin bahwa kamu bisa mencintainya dalam keadaan yang paling rapuh sekalipun. Padahal, kamu justru bisa menerima dia lebih dalam dan lebih tulus saat dia berani membuka hati dan jujur tentang segala kelemahan dan ketakutannya itu. Karena kamu tahu bahwa di balik semua itu, ada manusia yang sedang berjuang, yang membutuhkan penerimaan dan pengertian yang sebenarnya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.